Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Amalia dengan NIM 19080101508. Saya akan mempresentasikan outline bibliografi saya yang berjudul Pengaruh Boredom Proneness terhadap Fubbing Behavior pada mahasiswa di Jabodetabek. Yang pertama ada prevalensi dari penggunaan smartphone dan fubbing behavior berdasarkan usia. Terkait penggunaan smartphone, Badan Pusat Statistik di Indonesia mencatat kelompok usia terbanyak yang menguasai atau memiliki smartphone dari tahun 2020 sampai 2022 ialah berusia 15 sampai 24 tahun dengan hasil terakhir pada tahun 2022 berjumlah 91,82%. Kemudian laporan Nielsen Mobile Insight dikutip dalam Ingrid dan Fatana tahun 2023 menyatakan bahwa pengguna smartphone di Indonesia terbanyak pada usia di bawah 30 tahun, tepatnya pada usia 18-24 tahun, yang memiliki persentase sebesar 61% dari pengguna smartphone di Indonesia. Berdasarkan penggolongan tersebut, mahasiswa adalah salah satu kriteria di dalamnya. Kemudian dikutip dalam Mendes et al. Tahun 2022, ia mengatakan bahwa literatur terkait prevalensi fubbing masih sedikit. Di samping itu, ia juga menemukan prevalensi fubbing di antaranya menurut Tekman et al. Tahun 2020, pelajar menunjukkan 52%, yang mana prevalensi tersebut lebih tinggi 100% pada kelompok umur 25-28 tahun, diikuti 21-24 tahun yakni 79%, dan umur 17-20 tahun yakni 77%. Al-Sagovan Makhullah tahun 2018 juga menyatakan 62,3% partisipannya menyatakan dirinya sebagai Faber. Miftahun dan kawan-kawan tahun 2022 dalam penelitiannya pada generasi X, Y, dan Z menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok Y dan Z yang melakukan fubbing, dengan menunjukkan signifikansi 0,866 yang berarti keduanya sama-sama tinggi dibandingkan generasi X. Generasi X, rentang usianya ialah 46-56 tahun, generasi Y ialah 25-45 tahun, dan generasi Z ialah 18-24 tahun. Kemudian penelitian Putri Amelia tahun 2021 terkait gambaran perilaku fubbing pada generasi Z ditemukan responden terbanyak berusia 21 tahun, yakni 51,9%, diikuti usia 22 tahun berjumlah 27,9%, dan paling sedikit ialah berusia 20 tahun berjumlah 20,2%. Kemudian prevalensi fubbing behavior berdasarkan populasi. Yang pertama ada penelitian Hanika tahun 2015 dikutip dalam Arianti et al. Tahun 2022 menemukan 64% partisipan merasa terganggu jika lawan bicaranya menggunakan smartphone ketika berinteraksi, sedangkan 36% partisipan mengatakan tidak terganggu dengan adanya fubbing. Yang kedua, ada hasil survei penelitian Nabila Yumna tahun 2021 pada mahasiswa psikologi di Pekanbaru yang menunjukkan bahwa 90% mahasiswa terbilang sering mengabaikan lawan bicaranya dengan fokus terhadap smartphone. Kemudian Hikmatul dan Rida tahun 2023 menemukan bahwa terdapat fenomena fubbing behavior yang benar-benar terjadi pada kalangan mahasiswa Universitas Negeri Padang. Penelitiannya dilakukan awalnya kepada 45 subjek, disebarkan melalui kuesioner secara online, di mana hasilnya mereka membuka smartphone ketika merasa jenuh, memiliki persentase paling tinggi, yaitu 91,1%, serta pernyataan seseorang di mana selalu mengecek notifikasi di smartphone-nya saat berkumpul dengan teman sebanyak 75,6%. Kemudian berdasarkan penelitian Zafira dan Nur Aini tahun 2023 pada mahasiswa program studi bimbingan konseling angkatan 2019 UHAMKA menunjukkan rata-rata nilai 62,58. Artinya bahwa tingkat perilaku fubbing mahasiswa cukup tinggi dilihat dari skor tertinggi dan nilai yang paling sering keluar. Kemudian prevalensi fubbing behavior berdasarkan gender. Yang pertama, penelitian Chow et al. Tahun 2018 menemukan 74,73% mahasiswa berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki yang melakukan fubbing. Yang kedua, Najah et al. Tahun 2022 menemukan responden yang melakukan fubbing lebih banyak di responden yang berjenis kelamin perempuan, yakni 63,6% dan 36,4% yang berjenis kelamin laki-laki. Prevalensi fubbing behavior secara global. Yang pertama, istilah dari fubbing ini kembali terkenal pada studi yang dilakukan di Texas. Dari 143 individu yang menjadi partisipannya,
Yang diuji coba terdapat 70% diantaranya melakukan fubbing, menurut Verdi tahun 2017 dikutip dalam Arianti et al. Tahun 2022. Yang kedua, studi yang dilakukan di Amerika menunjukkan lebih dari 17% orang melakukan fubbing kurang lebih 4 kali dalam satu hari, dan hampir 32% mengalami fubbing 3 kali sampai satu hari. Menurut Dista, tahun 2021 dikutip dalam Arianti et al. Tahun 2022. Yang ketiga, negara Indonesia menduduki posisi ke-11 sebagai negara fubbing terbanyak di dunia dengan jumlah 3.706.811 dalam Arianti et al. Tahun 2022. Kemudian prevalensi fubbing behavior berdasarkan geografis, yang pertama ada penelitian Vernon dan Wing tahun 2017, dikutip dalam Alsagov et al. Tahun 2018 di Australia, ditemukan bahwa orang-orang dari daerah metropolitan itu lebih cenderung mengalami fubbing dibandingkan orang-orang dari daerah pedesaan. Yang kedua, penelitian Salom dan Veriantari tahun 2023, ditemukan 253 orang atau 65,4% partisipan berasal dari daerah Jabodetabek dan 134 orang atau 34,6% partisipan berasal dari luar Jabodetabek yang melakukan fubbing. Kemudian dampak fubbing behavior yang pertama menurut Dwyer, Kuslev dan Dunn tahun 2017 dikutip dalam Silmi Ausani tahun 2022 mengungkapkan bahwa fubbing berdampak pada interaksi sosial di mana dapat mengurangi kualitas hubungan serta merusak emosional yang diperoleh dari interaksi sosial. Yang kedua, menurut beberapa penelitian yang disusun oleh Farad dan Karin tahun 2018 menunjukkan beberapa efek fubbing itu memberikan reaksi negatif serta kebencian sehingga orang lain menganggap interaksi mereka menjadi buruk, kurang mempercayai mitra interaksi mereka, dan merasa kurang puas dengan interaksi yang terjalin. Kemudian penelitian Farad dan Karen tahun 2018 juga menunjukkan hasil, yakni fubbing berdampak pada kualitas hubungan, penurunan mood, serta mengancam kebutuhan dasar, yakni harga diri, rasa memiliki, keberadaan yang bermakna, dan kontrol. Kemudian Pratiwi tahun 2021 dalam penelitiannya mengenai gambaran perilaku fubbing pada generasi Z menunjukkan bahwa generasi Z ini menjadi acuh tak acuh kepada lingkungan di sekitarnya, termasuk orang terdekatnya, karena melakukan fubbing, dan lawan bicaranya merasa tersakiti akibat sikap acuh tak acuh tersebut. Kemudian dikutip dari jurnal Yola et al. Tahun 2022, fubbing juga mengakibatkan depresi dan kesepian pada korbannya, menurut Dave et al. Tahun 2018. Kemudian variabel prediktor DV atau variabel prediktor dari fubbing itu adalah boredom proneness atau kecenderungan kebosanan. Yang pertama, menurut Salom dan Veriantari tahun 2021, salah satu prediktor fubbing dalam interaksi sosial ialah boredom proneness yang muncul ketika berinteraksi. Kemudian, Kumchagis tahun 2020 dikutip dalam Yol et al. Tahun 2022 mengatakan beberapa yang prediktor perilaku fubbing diantaranya yaitu smartphone, kecanduan smartphone, FOMO, dan kebosanan. Kemudian ada elaborasi dari penelitian IVDP di sini. Yang pertama ada Aditya Akbar Sultoni tahun 2023 dalam penelitian yang berjudul Hubungan Boredom Proneness dan Kecenderungan Smartphone Addiction dengan Perilaku Fubbing pada Mahasiswa. Menunjukkan nilai F hitung 371,791 lebih besar dari F tabel yakni 3,879 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Artinya variabel boredom proneness dan kecenderungan smartphone addiction memiliki hubungan positif dengan fubbing. Kemudian variabel boredom proneness memiliki pengaruh sebesar 24% terhadap fubbing dan kecenderungan smartphone addiction memiliki pengaruh 50% terhadap fubbing. Total pengaruh kedua variabel tersebut ialah 74%. Namun, temuan tersebut tidak sejalan dengan temuan penelitian Salom dan Veriantari tahun 2021 yang dilakukan pada mahasiswa atau mahasiswi aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Faktor-Faktor Psikologis Perilaku Fubbing. Hasilnya menunjukkan R-square sebesar 0,287 atau 28,7%. Artinya, pengaruh proporsi adiksi media sosial, boredom proneness, konformitas, kontrol diri, jenis kelamin, serta asal daerah terhadap perilaku fubbing sebesar 28,7%, sedangkan sisanya 71,3% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Hasil uji F atau uji hipotesis sebesar 21,804 dengan signifikansi 0,000 yakni kurang dari 0,05. Nilai signifikansi dari boredom proneness terhadap perilaku fubbing yaitu sebesar 0,304, di mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya, boredom proneness ini tidak ada pengaruhnya yang signifikan terhadap perilaku fubbing. Kemudian ada ketersinggungan teori antar variabel boredom proneness terhadap fubbing behavior.
Butler tahun 2017 dikutip dalam Putri et al. Tahun 2022 mengungkapkan bahwa fubbing adalah gabungan dari kata fawn dan snubbing. Perilaku ini memiliki dua aspek, yakni fabber atau individu yang melakukan fubbing dan fabby yakni individu yang menjadi korban fubbing. Istilah fubbing ini oleh Karadak et al. Tahun 2015 merupakan perilaku seseorang yang ketika berbicara dengan orang lain, ia memperhatikan handphone, berurusan dengan handphonenya, serta menjauhkan diri dari komunikasi interpersonal. Menurut Kaczmarek dan kawan-kawan tahun 2019 dikutip dalam Estefania et al. Tahun 2021, Fabi mengacu pada tingkah laku buruk yang terjadi pada situasi sosial saat seseorang mempertahankan fokusnya pada ponsel mereka, sehingga fokus pada lawan bicaranya berkurang dan memungkinkan lawan bicara mereka merasa terabaikan. Faktor-faktor perilaku Fabi menurut Salom dan Feryantari tahun 2021 diantaranya itu kecanduan media sosial, boredom proneness, dan self-control. Untuk boredom proneness ini umumnya disebabkan dari karakteristik psikologis internal. Boredom proneness adalah sifat kebosanan serta ditinjau oleh karakteristik internal individu. Menurut Fahman et al. Tahun 2013. Selain itu, aspek-aspek perilaku Fabing menurut Shopitaya Sunon dan Douglas tahun 2018 dikutip dalam Yola et al. Tahun 2022 diantaranya yaitu nomofobia, konflik interpersonal, isolasi diri, dan problem acknowledgement. Salom dan Feryantari tahun 2023 mengungkapkan bahwa salah satu prediktor dari perilaku Fabi ialah kecenderungan kebosanan atau boredom proneness yang timbul saat berinteraksi. Mikulas dan Vodanovic tahun 1993 dikutip dalam Salom dan Feryantari tahun 2023 juga mengatakan bahwa boredom proneness lebih kuat ditentukan oleh karakter psikologis internal. Boredom proneness ialah sifat kebosanan yang ditentukan oleh karakteristik internal seseorang, sedangkan state boredom itu lebih kuat ditentukan berdasarkan situasi eksternal. Menurut Fahman et al. Tahun 2013 dikutip dalam Salom dan Feryantari tahun 2023. Lebih lanjut, definisi boredom proneness oleh Vodanovic tahun 2016 dikutip dalam Sultani 2023 ialah keadaan gairah dan ketidakpuasan yang terbilang rendah karena situasi yang tidak cukup merangsang. Boredom proneness ini telah terbukti berkaitan dengan gangguan perilaku. Sebagai masalah psikologis, boredom proneness menjadi masalah yang cukup penting dan meluas. Menurut Prajipna dan Putranto tahun 2021 dikutip dalam Sultani tahun 2023. Arianti et al. Tahun 2022 juga mengatakan bahwa fubbing terjadi karena adanya keadaan seseorang yang merasa bosan ketika berinteraksi dengan lawan bicaranya, sehingga beralih ke smartphone. Ratnasari dan Oktaviani tahun 2020 dikutip dalam Arianti et al. Tahun 2020 juga mengatakan bahwa ketika seseorang sedang berkomunikasi dengan orang lain lalu merasa bosan, serta tidak tertarik dengan topik obrolannya, mereka beralih ke smartphone untuk sekedar membuka media sosial, melihat notifikasi, dan membuka chat. Kemudian faktor-faktor dari boredom proneness menurut Vodanovic dan Kas tahun 1990 dikutip dalam Amiro dan Laka tahun 2023, diantaranya ialah kondisi lingkungan, kepribadian, kecanduan teknologi, kondisi fisik, dan kondisi sosial. Selain itu, aspek-aspek boredom proneness menurut Vodanovic dan Kas tahun 2001 dikutip dalam Amiro dan Laka tahun 2023, yaitu external stimulation atau stimulasi eksternal dan internal stimulation atau stimulasi internal. Dengan adanya aspek-aspek perilaku fubbing dan faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana salah satunya boredom proneness, kedua variabel ini terdapat keterkaitan. Dengan demikian, dapat dikatakan boredom proneness ini merupakan salah satu prediktor fubbing behavior atau perilaku fubbing dan memiliki keterkaitan antara keduanya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hal tersebut. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Definisi operasional dari fubbing behavior adalah suatu tindakan seseorang yang mengabaikan lawan bicaranya dengan mengalihkan fokus atau perhatiannya pada smartphone mereka. Aspek dari perilaku fubbing mencakup nomofobia, konflik interpersonal, isolasi diri, dan problem acknowledgement. Untuk boredom proneness, definisi operasionalnya ialah suatu keadaan di mana seseorang sulit bertahan pada keadaan yang membosankan, yang disebabkan oleh gairah serta ketidakpuasan seseorang yang cenderung rendah, atau dengan kata lain, cenderung merasa bosan pada situasi yang tidak cukup merangsang. Dimensinya mencakup subskala stimulasi internal, di mana mengindikasikan kebosanan karena seseorang tidak mampu untuk menghasilkan kegiatan yang menarik, dan subskala eksternal menunjukkan persepsi stimulasi atau rangsangan lingkungan yang rendah. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswa aktif di Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu hasil survei penelitian Nabila Yumna tahun 2021 pada mahasiswa psikologi di Pekanbaru yang menunjukkan bahwa 90% mahasiswa terbilang sering mengabaikan lawan bicaranya dengan fokus terhadap smartphone. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode accidental sampling.
Karakteristik respondennya meliputi mahasiswa aktif dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun dan memiliki smartphone. Pemilihan sampel ini sejalan dengan salah satu laporan Nielsen Mobile Insight dikutip dalam Ingrid dan Fatana tahun 2023 yang menyatakan bahwa penggunaan smartphone di Indonesia terbanyak pada usia di bawah 30 tahun, tepatnya pada usia 18 sampai 24 tahun, dengan persentase sebesar 61% dari pengguna smartphone di Indonesia. Selain itu, sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berdomisili di Jabodetabek. Hal ini sejalan dengan penelitian Salom dan Feryantari yang menyatakan 65,4% partisipan berasal dari daerah Jabodetabek dan sisanya sebanyak 34,6% partisipan berasal dari luar Jabodetabek. Alat ukur Fabing Behavior diantaranya ialah Generic Scale of Fabing atau GSP yang dikembangkan oleh Shopita Yasuno dan Douglas tahun 2018 dengan total 15 item dan terdiri dari 4 indikator yakni nomofobia, konflik interpersonal, isolasi diri, dan problem acknowledgement. Kemudian Fabing Scale atau PS yang dikembangkan oleh Caradoc tahun 2015 yang terdiri dari 10 item pernyataan dan terdapat dua aspek yakni gangguan komunikasi dan obsesi terhadap smartphone. Untuk boredom proneness, alat ukurnya ada Boredom Proneness Scale Short Form atau BPSSF yang dikembangkan oleh Stephen J. Vodanovic et al. Tahun 2005 dengan total 12 item dan terdiri dari dua dimensi, yakni stimulasi internal dan stimulasi eksternal. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa korelasi dan regresi dengan bantuan SPSS versi 25. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.